Raja Tentara Bayaran. Bab 209. Itu banyak 4 atau 5. Bagaimana kalau ini? Jika kamu punya lebih banyak setelah berlatih, tinggalkan saja satu di gerbang Baikau untuk digunakan nanti, dan sisanya milikku, oke? Mendengar begitu banyak yang bisa diproduksi, Shen Lian mengubah kata-katanya dengan sangat murah hati. Bagaimanapun, dia sekarang berada di wilayah orang lain, jadi dia tidak bisa terlalu serakah. Jika 4 atau 5 bisa diproduksi, Shen Lian tidak bisa menyimpannya itu semua untuk dirinya sendiri. Oke, tentu saja itu yang terbaik. Mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Dong He merasa cukup lega. Meskipun bahannya sangat banyak, dia akhirnya mendapatkan ramuan ajaib, yang agak menenangkan. Kemudian tibalah proses alkimia. Meskipun Shen Lian penasaran pada awalnya, dia secara alami kehilangan minat setelah menontonnya sebentar, Shen Lian juga tidak mengerti alasannya. Setelah menonton sebentar, Shen Lian meninggalkan ruang alkimia, meninggalkan Dong He sendirian untuk menjaganya. Begitu dia keluar dari ruang alkimia, Shen Lian bertemu dengan Xiao Yuan yang sedang menunggu dengan cemas di pintu terkait dengan penyakit anehnya. Yuan berkata tidak mungkin untuk tidak peduli. Ketika dia melihat Shen Lian keluar, dia secara alami datang dengan sangat bersemangat dan bertanya tentang situasi di dalam. Mendengar semuanya berjalan lancar, Xiao Yuan jelas sangat senang. Dia menunggu di depan pintu sebentar. Karena dia takut Shen Lian akan bosan, Xiao Yuan membawanya ke Baikaumen ada di sini itu tidak sebagus gunung dan sungai yang terkenal di antara 5 gunung suci, tapi tetap indah dengan sendirinya. Shen Lian dan Xiao Yuan menghabiskan sepanjang sore menikmati gunung dan sungai bersama. Pemurnian pil keberuntungan Sheng Sheng sebenarnya sangat memakan waktu. Menurut Dong He, dibutuhkan 99-81 jam untuk mematikan api dan membentuk pil. Dia tidak membiarkan siapapun membantu, tetapi memilih untuk mengerjakan pil itu sendiri. Untungnya, Dong He sudah menjadi ahli dalam bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Dia dapat menanggungnya bahkan jika dia tidak tidur selama 10,5 hari banyak yang harus ditanggung. Shen Lian telah hidup cukup nyaman beberapa hari terakhir ini. Dia bergaul dengan adik perempuan kecil yang lucu, Xiao Yuan, setiap hari. Ketika dia bosan bepergian, dia minum teh dan bermain catur perasaan aneh tak lama setelah mereka pertama kali bertemu telah terhapus seluruhnya, dan mereka telah menjadi teman baik yang membicarakan segala hal. Hari-hari bahagia selalu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, itu adalah hari di mana Dong He akan memproduksi obat mujarab. Menghitung waktu, Shen Lian dan Xiao Yuan tiba di pintu ruang alkimia lebih awal, diam-diam menunggu Dong He muncul. Selesai, selesai. Hahaha, selesai. Tidak lama kemudian, suara gembira datang dari ruang alkimia. Sumber suara itu secara alami adalah Dong He, dan menilai dari apa yang dia katakan, itu tentu saja adalah pil keberuntungan Sheng Sheng. Mendengar ini, Shen Lian dan Xiao Yuan pertama-tama saling memandang dengan heran, dan kemudian bergegas ke ruang alkimia dengan penuh semangat. Pada saat ini, ruang alkimia dipenuhi dengan wewangian, dan 5 pil tergeletak dengan tenang di tungku alkimia besar pil emas. Apoteker Dong He di sampingnya memandanginya dengan terpesona, seolah-olah dia sedang mengukur kecantikan menakjubkan yang jarang terlihat pada waktunya. Mampu menjadi seorang apoteker yang disegani di dunia, Dong He tentu saja bukan hanya sekedar orang yang bisa membuat obat mujarab, ia sangat menyukai ilmu tentang batu obat. Kini setelah ia berhasil mempraktekkan obat mujarab yang legendaris, ia tidak hanya senang bisa untuk menyembuhkan penyakit putrinya, rasa pencapaian ini membuatnya ingin berhenti. Hei, kamu bisa mendapatkan 5 buah. Melihat ada 5 pil di tungku pil, Shen Lian sangat senang. Tidak termasuk yang untuk mengobati penyakit dan yang tersisa ke Sekte Baikau, dia bisa mengambil 3 pil. Shen Lian, terima kasih putri, penyakitmu akhirnya sembuh. Dong He, yang awalnya terlihat sedikit kuyu, sekarang penuh energi. Dia berterima kasih kepada Shen Lian dari lubuk hatinya untuk beberapa kata, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Xiao Yuan dan berkata dengan air mata berlinang. Baiklah, terima kasih ayah atas kerja kerasmu. Melihat pil-pil yang dikatakan mampu menyembuhkan penyakit anehnya, Xiao Yuan begitu gembira hingga air mata mengalir di matanya. Entah seberapa besar penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun. Setiap kali obatnya habis dan hidupnya perlu diperpanjang, Xiao Yuan harus melalui siksaan hidup dan mati, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, menghadapi teror kematian yang sangat besar selama bertahun-tahun, jika tidak. Bukan karena dia masih memiliki ayah, Dong Yuan tidak ingin hidup lama. Hari ini dia akhirnya bisa melupakannya dan tidak lagi harus menderita dosa-dosa itu.
Karena kehadiran orang luar, Dong He dengan cepat menenangkan diri dan menggunakan alat khusus untuk mengumpulkan ramuan. Dia pertama-tama mengisi 3 pil dan menyerahkannya kepada Shen Lian, lalu menyimpan 2 pil terakhir. Apoteker Dong, apakah penyakit Xiao Yuan akan sembuh setelah meminum obat ini? Saya berjanji padanya untuk membawanya ke rumah saya sebagai tamu. Jika penyakitnya sembuh, saya ingin mengajaknya kembali bermain selama 2 hari. Setelah menyingkirkan ramuan itu, Shen Lian bertanya tentang Dong He. Xiao Yuan bisa dikatakan tercekik di pegunungan selama 2 hari terakhir. Setelah bermain bersama selama 2 hari terakhir, Shen Lian berjanji padanya, mengatakan bahwa dia akan menunggu Xiao Yuan. Setelah dia sembuh dari penyakitnya, dia membawanya kembali ke kota Tianhai dan memperkenalkannya kepada teman baru dan keluarganya. Saya khawatir, hal ini tidak akan mungkin terjadi dalam jangka pendek. Dong dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pil keberuntungan Sheng Sheng memiliki efek vitalitas yang berkelanjutan dan memungkinkan tubuh Xiao Yuan untuk memulihkan dirinya sendiri, tetapi bagaimanapun juga itu memerlukan proses. Saya memperkirakan setelah meminum pil tersebut, Xiao Yuan perlu beristirahat di pegunungan selama 2 atau 3 tahun sebelum dia bisa keluar. Hah, ini akan memakan waktu lama. Xiao Yuan berkata dengan sedikit kecewa setelah mendengar kata-kata ayahnya. Jelas, dia sangat menantikan untuk mengikuti Shen Lian ke rumahnya. Nah, kalau saya minum 2 pil, bisakah saya mempercepat prosesnya? Memikirkan kata-kata Dong He, Shen Lian mengeluarkan pil keberuntungan Sheng Sheng dari sakunya. Karena 1 pil tidak dapat sepenuhnya menstabilkan tubuh Xiao Yuan, kedua pil itu seharusnya dapat mempercepatnya, bukan? Tentu saja bisa dipercepat, tapi saya rasa tetap tidak akan berhasil. Xiao Yuan baru saja pulih dari penyakit serius. Saya khawatir Xiao Yuan tidak akan mampu menahan kesulitan ini. Dong He berpikir sejenak tetapi masih tidak setuju. Dia hanya memiliki seorang putri yang sangat berharga, dan sekarang penyakitnya dapat disembuhkan dengan mudah. Dong He tidak ingin dia melakukan kesalahan lagi pergi bermain sekarang, dia akan menunggu sampai dia sembuh. Bukankah lebih aman pergi setelah tubuhnya pulih? Mendengar arti kata-kata Dong He, Shen Lian mengangkat bahu tak berdaya. Karena Dong He tidak setuju, Shen Lian tidak bisa terus memaksa membuat keputusan, kan? Oh ayah, bagaimana aku bisa begitu lembut? Biarkan aku pergi. Aku benar-benar ingin pergi ke rumah saudara Shen untuk bermain. Melihat ayahnya tidak setuju, Xiao Yuan mulai bertindak genit. Xiao Yuan, yang dibesarkan di Baikaumen, secara alami mahir dalam keterampilan medis perhatian. Tidak akan ada masalah. Bab 210. Oke, Paman Dong, Xiao Yuan akan meminum ketiga pil kehidupan dan penciptaanku, dan aku akan membantunya merendam meridiannya setiap hari saat kita dalam perjalanan. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Melihat Xiao Yuan memohon dan Dong He tampak malu, Shen Lian berbicara. Karena meminum lebih banyak obat mujarab itu berguna, maka berikan saja semua ramuan itu kepada Xiao Yuan. Keempat ramuan keberuntungan Sheng Sheng akan menyelamatkan Xiao Yuan dari kebutuhan untuk istirahat, bukan? Oh, aku tidak bisa menahannya. Aku sudah sangat merepotkanmu kali ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong? Xiao Yuan masih muda dan ceria. Kamu tidak harus mengakomodasi dia seperti ini. Dong He berulang kali melambaikan tangannya dan berkata tidak. Dia takut Shen Lian akan berpikir bahwa dia ingin meminta obat mujarab kepadanya dengan tidak membiarkan Xiao Yuan turun gunung. Faktanya, Sheng Sheng Huadan sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit Xiao Yuan. Sisanya tidak lagi menjadi masalah. Alasan mengapa Xiao Yuan tidak diizinkan keluar sebenarnya karena dia takut menimbulkan masalah pada Shen Lian. Akibatnya, Paman Dong, tidak peduli seberapa bagusnya, itu hanya berarti bagiku. Kamu harus memahami ini. Daripada menyimpan pil ini, kuharap Nona Xiao Yuan bisa bahagia, haha. Shen Lian menggelengkan kepalanya, lalu menyerahkan pil keberuntungan Sheng Sheng yang berharga ke tangan Xiao Yuan, dan mengatakan sesuatu yang Dong He tidak dapat mengerti. Tentu saja Dong He bisa memahami arti harfiahnya, tapi dia sedikit bingung. Hanya dalam beberapa hari menyempurnakan obat mujarab, mereka berdua sepertinya telah menjadi teman baik. Faktanya, dari sudut pandang Dong He, kecil kemungkinannya Shen Lian bisa menyukai Xiao Yuan. Bagaimanapun, Dong He juga seorang Jianghu tua. Pertama kali dia bertemu Shen Lian, dia tahu bahwa dia adalah tipenya orang yang tegas dan tidak akan membunuh dengan mudah. Untuk mengungkapkan isi hatimu kepada orang lain, apalagi kepada gadis sederhana dan konyol seperti putrimu sendiri. Tapi faktanya dia salah.
Shen Lian sepertinya mencintai Xiao Yuan dari lubuk hatinya, kalau tidak, dia tidak akan bisa memberikan semua pil penciptaan. Setelah melihat Shen Lian dan kemudian pada calon putrinya, Dong He berhenti memaksa. Sejujurnya, Xiao Yuan lebih dapat diandalkan ketika dia berada di sisi Shen Lian daripada ketika dia berada di Bai Kaomen. Dengan hanya beberapa hembusan energi internalnya ke Xiao Yuan, dia dapat menahan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dari Bai Kaomen di rumah Lian, aneh kalau Dong He khawatir. Oke, kamu tidak ingin menghabiskan beberapa hari di rumah bersama ayahmu setelah kamu sakit, kamu hanya ingin lari keluar. Setelah menyetujui permintaan Xiao Yuan, Dong He dengan setengah bercanda mengatakan sesuatu kepada putrinya, mengatakan bahwa anak perempuan tidak cukup baik untuk tetap kuliah. Dong He mengalaminya secara pribadi hari ini. Shen Lian, sebaiknya kamu menyimpan salah satu pil keberuntungan Sheng Sheng. Aku tahu kamu tidak akan membutuhkannya, tetapi akan sia-sia jika Xiao Yuan memakan semua benda suci itu. 3 pil sudah cukup. Aku mungkin tidak akan membutuhkan bantuanmu dalam perjalanan. Dia membasahi tubuhnya. Setelah memikirkannya, Dong He masih memberi Shen Lian momen hidup dan keberuntungan. Obat ini dibuat oleh Dong He sendiri. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya obat itu puncaknya. Tidak lagi. Memakannya mungkin hanya sia-sia. Setelah menjelaskan dengan jelas dan menyaksikan Shen Lian menerima obat mujarab, Dong He tidak sabar untuk membawa putrinya meminum obat tersebut. Dibutuhkan beberapa hari untuk memurnikan ramuan itu, tetapi cukup cepat untuk meminumnya. Sekitar 1 jam kemudian, yaitu 2 jam kemudian, Dong He dan Xiao Yuan muncul lagi di depan Shen Lian. Hanya dalam 1 jam, tubuh Xiao Yuan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Xiao Yuan sebelumnya sebenarnya terlihat sangat normal dan sehat, tanpa sedikit pun semangat yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Matanya yang besar juga sangat cerdas, memancarkan aura yang berperilaku baik. Tetapi Xiao Yuan saat ini berbeda. Jika kita mengatakan bahwa Xiao Yuan sebelumnya masih merupakan gadis aura dalam lingkup orang normal, maka Xiao Yuan saat ini hanyalah seperti anak emas dan gadis cantik yang turun dari langit, dengan aura kelincahannya. Itu sangat menular bahkan Shen Lian pun merasa itu sangat tidak nyata. Bagi Shen Lian, yang telah melihat angin kencang dan ombak, dan selalu tenang sepanjang perjalanan, memiliki persepsi seperti itu menunjukkan betapa menawannya Xiao Yuan saat ini, tetapi Shen Lian hanya mengaguminya meskipun keindahannya indah dan lezat, Shen Lian bukanlah binatang buas. Xiao Yuan, saudari ini, tidak akan memiliki pikiran jahat. Shen Lian, yakinlah sekarang, penyakit Xiao Yuan telah sembuh total. Dong He menepuk bahu Shen Lian. Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan kata-kata lagi untuk berterima kasih kepada Shen Lian. Simpul yang telah melekat di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terbuka bereinkarnasi. Oke, aku juga sedikit rindu kampung halaman. Bagaimana kalau meminta Xiao Yuan kembali bersamaku besok? Ketika Shen Lian mendengar kata-kata Dong He, dia melirik ke arah Xiao Yuan yang diam-diam bahagia, dan segera menunjukkan senyuman yang sangat menyayanginya, lalu mendiskusikan tanggal kembalinya dengan Dong He. Meskipun dia benar-benar ingin menjaga putrinya yang baru pulih di sisinya selama beberapa hari, Dong He merasakan kebaikan besar Shen Lian saat ini. Terlebih lagi, mereka memang sudah lama meninggalkan rumah, dan Dong He tidak punya alasan untuk memaksanya tinggal. Keesokan harinya, Dong He mengirim Shen Lian dan yang lainnya ke bandara. Baru setelah dia melihat Xiao Yuan dan Shen Lian naik pesawat ke kota Tianhai, Dong He berbalik dan pergi. Xiao Yuan, kenapa kamu meninggalkan ayahmu begitu terburu-buru? Bukankah lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya? Di pesawat, Shen Lian menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Faktanya, Shen Lian hanya membantu Xiao Yuan berbicara untuknya penyakit serius. Secara logika, Xiao Yuan seharusnya tidak terburu-buru meninggalkan rumah. Bahkan jika dia ingin keluar jalan-jalan, tidak perlu terburu-buru sekarang. Bukannya aku tidak mau menemaninya, hanya saja aku tidak bisa menemaninya. Xiao Yuan memandangi lautan awan di luar jendela dan berkata dengan sedikit sedih. Seingatku, ayahku selalu berkeliaran di sekitarku, mencari bahan obat dan resep untuk menyembuhkan penyakit. Aku tahu dia suka bermain catur dan minum dengan teman lama, tapi bagiku, dia menyerahkan segalanya. Sebelumnya aku tidak lagi berhubungan dengan banyak teman lamaku. Aku sudah terlalu banyak menyibukkan hidup ayahku dan aku tidak ingin dia hidup hanya untukku lagi. Gadis kecil itu diam-diam berkata, mendengarkan hati Shen Lian yang dipenuhi kehangatan,
Harapan adalah gadis yang kuat dan baik, pikirannya yang lembut ini, bahkan Shen Lian juga merasa malu pada dirinya sendiri. Haha, jangan khawatir. Begitu kamu pergi, Paman Dong pasti bisa minum teh, bermain catur, dan bergaul dengan teman lama seperti yang kamu kira. Mengambil napas dalam-dalam, Shen Lian berkata dengan ekspresi santai, dan kemudian memikirkan keluarganya memang rindu kampung halaman setelah lama tidak kembali. Ayah, Xiao Yu Xiao Qing, Tuan dan semuanya, saya kembali. Bersambung.